Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode ini malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Di episode selanjutnya terlihat Bu Diana yang masih terkapar, masih belum sadar di rumah sakit. Nana juga di sini mendekati ibunya, dan di sini juga Nana juga ngomong ke ibunya, dan dia juga langsung memeluk Bu Diana yang masih belum sadar-sadar. Lalu di sisi lain Pak Arman juga dia ngomong kepada Dewa, "Kamu percayakan Dewa?" kata Pak Arman kepada Dewa. Tapi Dewa di sini dia cuman melihatin aja kepada Pak Arman. Lalu dalam hatinya Dewa ngomong, benar-benar ini orang ini yang telah memisahkan anak-anak yang Bu Diana, kata batinya Dewa sambil geram kepada Pak Arman. Lalu di sisi lain di sini Suketi yang lagi menunggu di parkiran, dia langsung turun dari mobil dan dia juga langsung menelepon Dewa. Karena di sini makanya dia menelepon Junior, dia rewel karena dia kehausan, dia mau minum susu. Lalu terlihat Dewa juga yang ada di rumah sakit, dia juga langsung menerima telepon dari Suketi dan dia juga ngomong langsung kepada Suketi, "Ya nanti tunggu, saya akan keluar sekarang," kata Dewa kepada Suketi. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Nana, dia mengajak pergi dari rumah sakit itu. Lalu Nana juga dia langsung pamitan ke ibunya yang belum sadar, dan dia juga langsung mengecup keningnya Bu Diana dan juga langsung mengecup tangannya Ibu Diana. Dan gak lama kemudian Nana juga langsung pergi dari ruang rawatnya Bu Diana. Singkat cerita di sini sampailah ke parkiran, dan di situ terlihat Bu Suketi juga sudah menunggu Nana sama Dewa. Lalu Dewa juga sama Nana juga dia pergi dari parkiran rumah sakit itu menuju pulang. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha ya dengan Lula yang masih lagi berjalan di sebuah taman. Tiba-tiba di sisi lain dia juga ada tukang es, dan dia juga pesan es ke tukang es itu. Lalu dia juga duduk di bangku dan jauh dari jalan itu sambil dia ngobrol. Tapi di sisi lain di sini tiba-tiba juga di sini datanglah si Nurus Tunjung, si Priska. Si Priska juga yang lagi kukul untuk kesel pada si alias si Hatel telah meninggalkan dia. Dia juga melihat Pasha sama Lula, lalu dia juga akan mengerjain Pasha sama Lula. Dia juga langsung menelepon si Kehe Tony. Singkat cerita di sini si Tony juga datang dan dia juga menggangguin Pasha sama Lula. Lalu tiba-tiba di sisi lain Lucky sama Dewi dia lagi melintas di taman itu, dia melihat Lula sama Pasha lagi digangguin oleh si Kehe Tony. Dia juga langsung lari sambil dia juga membawa kipas, membeli kipas untuk menghajar si Tony sama anak buahnya. Singkat cerita di sini juga anak buahnya si Tony juga bisa dikalahkan oleh Pasha dan Lucky, dan di sini juga Dewi. Lalu singkat cerita di sini Dewi juga dia melihat ada si Priska di jalan, dia juga langsung mengejar si Priska, dan si Priska juga dia bisa ditangkap oleh si Dewi. Lalu Dewi juga dia membawa ke hadapan Lucky dan Pasha dan Lula. Lalu si Dewi juga dia ngomong kepada Pasha sama Lula, ini orangnya yang telah menelepon si Kehe Tony, dia yang sengaja akan mencelakakan kamu Pasha, kata Dewi kepada Pasha. Sekarang saya akan membuat pelajaran kepada si Priska ini, perempuan jahat ini, kata Dewi sambil dia pergi. "Kamu mau ikut nggak Lula?" kata Dewi kepada Lula. "Dengan senang hati saya akan ikut," kata Lula sambil dia juga mengikuti Dewi sama Lucky membawa si Priska ke sebuah tempat. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa sampailah ke kamar dan Junior juga langsung ditidurin, dan Dewa juga membawa Nana ke ruang tamu. Lalu terlihat Dewa juga nanya kepada Nana, "Bagaimana ceritanya? Coba ceritain sama saya, Nah," kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita di sini Nana juga menceritakan semuanya kepada Dewa. Lalu pas dia lagi ngobrol Dewa sama Nana datanglah Bu Farah. Lalu Bu Farah juga nanya kepada Nana, dan di sini juga Nana juga dia menceritakan semuanya kepada para buana. Tapi di sini para buana sudah diceritakan oleh Nana semuanya, malah dia juga ngomong kepada Nana yang membuat Nana sakit hati dan dia sangat sedih. "Jangan-jangan kamu juga akan mengikuti jejak ibu kandung kamu, karena ibu kandung kamu juga meninggalkan anaknya.
Jangan-jangan kamu juga akan meninggalkan anak kamu dan suami kamu, kata para buana kepada Nana. Di sini Dewa juga dia cuman melotot dan terlihat para buana juga sudah ngomong kayak gitu, dia pergi dari hadapan Nana sama Dewa. Lalu Nana juga langsung masuk ke kamar, dan pas sampai ke kamar Dewa juga langsung duduk di kursi dan dia juga ngomong kepada Nana. Lagi-lagi Dewa juga sama kayak ibunya. Lalu Nana juga sudah tidak tahan, dia juga langsung ngomong kepada suaminya, kamu itu coba jangan kayak gitu, saya sudah sangat terpukul sama ibu kamu masih ngomong kayak gitu, kata Nana sambil dia mewek. Kalau sudah Nana mewek dan sedih, si Dewa juga dia langsung memeluk Nana. Dasar Dewa itu orangnya amarahan, kalau Nana lihat sedih dia langsung luluh. Dan terlihat di sisi lain di sini si Priska yang diikat di kayu besar oleh Dewi, dan Dewi juga dia udah mengikat si Priska, dia juga ngomong kepada si Priska, lihat kamu kan itu ular kesayangan ayah saya. Kamu tidak akan sendirian di sini, akan ditemenin oleh ular kesayangan ayah saya, kata si Dewi sambil menunjukkan ke ular itu yang sudah ada di depannya si Priska. Terlihat si Priska juga di sini udah melihat ular itu, dia sangat ketakutan dan langsung dia juga melotot, sangat kaget. Dan terlihat si Priska juga langsung jerit-jeritan, dia minta tolong. Lalu di sisi lain terlihat si Kate Kelvin yang lagi dia kukurutuk ngobrol sama si Alia Seattle bahwa gara-gara kliennya dia mabur semua dari tempat kerjanya dia pindah lagi kepada Dewa. Di sini juga si Kate Kelvin juga langsung akan mengatakan isi hatinya kepada si Alia Seattle. Tiba-tiba dia mendengar teriakan si Priska. Terlihat si Kate Kelvin juga langsung menengok ke sebelah kanan, dan si Alia Seattle juga dia langsung menunjuk di sebelah sana kayak kata si Alia Seattle. Lalu mereka juga dia juga lari menuju ke si Priska yang minta tolong. Terlihat si Kate Kelvin juga dia pas melihat si Priska yang lagi diikat di batang kayu, dia mau membebaskan. Tiba-tiba si Lucky sama Dewi juga langsung menghajar si Kate Kelvin. Si Kate Kelvin juga di sini melawan kepada Lucky sama Dewi, tapi si Kate Kelvin dibikin babak belur oleh Dewi sama Lucky. Lalu singkat cerita di sini juga si Durus Tunjung si Priska juga dibebaskan oleh si Alia Seattle, dan Dewi sama Lula juga sama Lucky juga sama Pasha pergi dari tempat itu. Lalu si Kate Kelvin juga membawa si Priska ke rumahnya yang masih belum sadar, dia keadaan pingsan. Lalu pas si Priska sampai ke rumahnya masih pingsan, si Alia Seattle dia ngomong kepada si Kate Kelvin, kamu itu jangan kayak gitu kepada si Priska, kata si Alia Seattle. Tiba-tiba si Priska sadar dari pingsannya dan dia juga langsung melihat kepada si Kate Kelvin yang telah menolong dia. Dia juga tidak sadar dan dia juga langsung memeluk si Kate Kelvin. Si Kate Kelvin juga di sini sangat kaget dan senang, dia dipeluk oleh si Priska. Si Priska juga dikekewek oleh si Kate Kelvin. Tapi di sisi lain, si Alia Seattle sampai melotot, dia juga sampai ngagoler matanya, sangat kaget melihat si Priska dia memeluk si Kate Kelvin, dan si Kate Kelvin juga langsung memeluk si Priska. Langsung aja nggak banyak basa-basi, si Alia Seattle juga langsung menghampiri si Kate Kelvin, dan si Priska juga langsung didekatin oleh si Alia Seattle. Lalu terjadilah di sini cekcok antara si Alia Seattle sama si Durus Tunjung si Priska. Lalu pas malam harinya di sini si Kate Kelvin dia lagi olahraga malam di depan di teras. Tiba-tiba datanglah si Priska melihatin si Kate Kelvin yang lagi olahraga. Lalu si Priska juga mulai dia juga ketarik oleh si Kate Kelvin. Lalu dia juga dalam batinnya dia ngomong, saya harus mendekati Pak Kelvin, karena si Alia Seattle dia belum tahu, dia juga nggak mengatakan dia suka kepada si Kate Kelvin. Saya akan diduluin sama saya, kata si Priska. Lalu si Kate Kelvin juga, kenapa kamu melihatin saya, kata si Kate Kelvin kepada si Priska. Lalu si Priska juga, saya terima kasih kepada Pak Kelvin, saya sudah ditolong kemarin, kata si Priska kepada si Kate Kelvin. Lalu si Kate Kelvin juga, ya sama-sama, kata si Kate Kelvin sambil tersenyum kepada si Priska. Lalu si Priska juga dia langsung mengambil anduk untuk mengelap keringatnya si Kate Kelvin yang ada di jidat. Di sini juga si Priska juga dia sangat
romantis dan juga kepada si Ken Kevin, mengelap keringatnya si Ken Kevin yang ada di mukanya. Tiba-tiba di belakang dari rumah ada yang berteriak, yaitu si Alia si Leud Atul, sambil dia buru-buru menghampiri si Priska yang lagi mengelap keringatnya si Ken Kevin. Di sini terjadilah cekcok lagi antara si Priska sama si Lurus Tunjung si Alia si Leud Atul. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Besar kemungkinan di sini juga si Priska juga akan jadian sama si Ken Kevin. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu emak-emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.